Saya kira itu mungkin sambutan yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang, tapi saya berharap ini betul-betul dipahami bukan hanya oleh Pemkab, oleh pengurus, tapi juga para pelatih. Ya, juga para pelatih. Kami berharap, kami titip ya kepada ibu dan bapak sekalian, anak-anak atlet kita, agar mereka bisa berlatih dengan baik, dengan standar yang benar, ya, terhindar dari cedera, kemudian ada peningkatan terus hasil pelatihannya, kemudian mudah-mudahan mereka juga insya Allah berhasil meraih prestasi seperti yang kita kehendaki. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penataran pelatih fisik tahap 1 KONI Kota Depok pada hari ini tanggal 24 sampai dengan 26 Juli tahun 2020 dengan ini dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan keberkahan dan kebaikan buat kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan yang dilakukan, pertama yang saya sampaikan, peserta yang mendaftar sampai hari ini itu adalah 33 orang plus 1 orang adalah sukarelawan dari mahasiswa saya dari Universitas Jakarta yang hadir di sini. Kemudian dari 33 orang itu apalagi udara sekarang begitu. Jadi saluran air yang meluap itu kan bisa lagi menggunakan saluran yang sudah ada, tapi tidak ada volume itu membuat aliran baru yang terjadi. Ya, jika volume itu dia makin banyak menjadi cawaran baru untuk menyesuaikan pengeluaran pompa jantung yang sudah berubah daripada dari orang normal. Itu yang membuat kenapa orang yang punya daya tahan bagus atau orang yang sering berlatih daya tahan, ya, seperti maraton, ya, atau ada yang pembalap sepeda yang road race itu, yang sepanjang 100 kilo lebih gitu. Jadi dari Jakarta ke Bandung itu biasanya sepeda. Kalau maraton jangan turun lah biasanya. Ya, ada suruh-suruh sambil nyanyi, kalau bagian ini rambutan. Ya, itu. Ya, ini yang akan terjadi perubahan morfolis namanya. Kenapa orang yang punya daya tahan yang bagus, daya tahan yang bagus, dia bisa bekerja dalam durasi waktu yang lama. Ya. Nah, ini indikator durasi orangnya daya tahan. Dan dari katakan tadi, kalau orang yang terlatih dan tidak terlatih, yang demikian itu punya pergerakan durasi kerja yang sangat terlihat. Ya, dimana kalau dia terbang sini, ini orang yang tidak terlatih, ini orang yang terlatih. Ini dulu nanti pada saat yang kerja, dia sama nih, suruh larinya sama 10 km. Tapi kalau yang tidak terlatih, ya, di nanti 130 dia udah mulai lelah, naik ya, tercapai berarti. Tapi kalau orang yang terlatih, sampai di nanti 180 baru saja baru 190, ya, baru mencapai hasil yang maksimal. Jadi kalau kelelahan orang yang paling ajar, yang paling exact dan tidak terpengaruh sama kondisi-kondisi lain. Kalau dari tadi saya katakan tadi di awal ya menggambarkan kita kelelahan, tapi nanti jadi nanti ini mengaruh faktor-faktor lain. Contoh misalnya kita lari ini, rencananya saya mau 10 kilo, ya, tapi kalau karena kita masih hutang, masih kecil, kita datang dari kolektor mau ambil motor kita, naik kan? Mabuknya kurang tidur, jadi nantinya nanya, ya kan? Nggak sarapan,
Tapi asam laktat, lactic acid itu nggak terpengaruh sama faktor. Ya, makanya yang paling bagus melihat tingkat pengetahuan dia ada asam laktatnya. Tapi memang untuk memeriksa asam laktat sekarang masih mahal. Ya, dulu zaman tahun 90-an saya kuliah, prakteknya itu ambil darahnya masukin ke reader, ada cairan. Kalau sekarang swab test itu masukin cairan yang ada. Nah, kalau sekarang untuk lactic acid saya ngambil gula darah, ya, cetek pakai asam itu, jadi darahnya kita tes ada strip. Tapi stripnya mahal, kalau yang gula paling sekarang 10.000, nah sampai mungkin 5.000 juga ada jual di pasaran. Kalau lactic acid itu bisa paling murah kemarin masih sudah penelitian itu 15.000 paling murah. Tapi kalau buatan botolnya Jerman itu ya, yang mudah-mudahan nanti kalau makin di sini makin murah kita bisa pakai untuk menekan ya. Nah, ini kalau keberhasilan kita tahan apa ya? Kalau menekan ini nadi istirahat atau nadi basal sedang berhenti. Jadi kalau kita mau tahu latihan hidup kita meningkat berhasil, efek latihan yang positif, ya, bukan positif karena COVID, positif meningkat. Jadi nadi basal, nadi istirahat, nadi basal apa? Nah, ini nadi yang diambil segera setelah bangun tidur. Jadi tidur dari pagi, dari malam, tidur bangun pagi, mulai sebentar tidur. Karena yang evaluasi di rawatnya sendiri dan rawatnya istilahnya. Berapa? Ya, ada dua, arteri brachialis sama arteri aortic. Tapi yang paling aman supaya tidak terjadi kesalahan, ya, kalau di sini kalau kita tekan nanti akan bisa melemah, nantinya bisa jadi cepat. Makanya kalau mau bunuh orang kan bisa kayak ya, kita tekan tuh atau kita itu jika dari dengan kecil lama-lama lemah, kita berhenti mati ya, gampang. Bukan saya dari orang itu bunuh orang. Ya, nah yang paling aman di arteri brachialis. Karena bagaimana ada tangan kanan yang kiri. Ya. Terus kita siapin 3 jari. Jangan 1 jari, 3 jari. Tekan di pergelangan tangan sejajar dengan jari telunjuk. Coba. Kenapa 3 jari? Karena kalau 1 jari kadang-kadang tekan. Ya, nggak teraba. Dan ada yang nggak punya diri tadi, pampir. Udah? Sekarang kita coba ya. Ini tadi masih istirahat, belum. Ini tadi kerja pada saat kita lakukan. Kalau siapa? Dan sudah ketemu semua? Awas. Boleh. 6 detik aja ya. Sorry. Tidak masalah. Oke, persiapan. Ulang lagi. Awas. Mulai. Cukup. 7. Berarti kalau 6 detik dikali berapa? 10. 7 berarti 70. Oh bagus. Ada 100, ada 10. 9. Masih bagus. 9, 10 berarti mamanya orang tidur. Atau ada yang datang.
juga satu hari besoknya nadinya jadi turun. Dari 60 mungkin 58, 55. Besok kita tes lagi, turun lagi. Nah, artinya apa? Artinya latihan daya tahan kita itu berhasil meningkat ya. Ya. Untuk kalau misalnya latihan endurance tuh atau olahraga yang memang butuh biasanya ada faktor kelelahan yang tinggi Pak. Ya. Menimbulkan mual ataupun muntah itu kenapa Pak penyebabnya? Nah itu dia, makanya setiap latihan kan dari awal di latihan kekuatan kan saya udah jelaskan bahwa latihan yang kita berikan itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Data. Ya enggak? Bisa jadi tadi kasus yang terjadi pada saat latihan endurance ada orang yang mual. Ya. Pusing, muntah-muntah gitu kan. Nah, kalau filosofinya pelatih-pelatih bukan zaman now ya. Zaman dulu kan oh bagus tuh kalau muntah-muntah tuh. Oh gitu ya. Nah, saya pikir nggak bener lah gitu ya. Prediksi saya yang pertama, ya ini prediksi objektif ya, bahwa latihan yang kita berikan itu tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan fisiknya. Bisa jadi terlalu over. Kalau overtraining, ya udah terjadi seperti itu. Anak kecil contoh lah, anak kecil, anak kita misalnya umur 5 tahun, kita kasih makan, paksa dia makan nasi padang, kita makan 2 piring, disuruh makan 5 porsi nasi, ya muntah lah. Kan prinsip latihan kan individualisme. Setiap orang punya kemampuan masing-masing, sehingga program yang kita lakukan, yang kita berikan juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Itu alasan yang objektif ya. Makanya dihitung. Waktu kita ngangkat juga nggak mungkin kok. Yang gede gitu 100, yang ini juga 100 terus ngangkat. Bisa nggak ngangkat 100 kilo? Nggak bisa. Orang kemarin aja 50 kilo kayak begitu kan. Ya. Jadi kita harus ukur kemampuannya. Nah dari bagaimana mengukur kemampuannya, kita tes kayak kemarin tuh. Ada tes pengukuran di dalam olahraga untuk bisa mendapatkan data, yang data itu kita pakai untuk menyusun program latihan. Kalau kita memberikan program latihan sesuai dengan hasil tes yang kita lakukan, datanya itu kita pakai untuk menyusun program latihan, pasti nggak terjadi itu. Kalaupun terjadi, ya di saat program latihannya memang berat, gitu. Ya, berat sekali. Atau yang nggak objektif, katakanlah pada saat mau latihan endurance, makannya terlalu dekat gitu, makan beratnya. Ya enggak? Pagi latihan, sarapannya misal latihan kita janjian jam 8 tadi. Ya. Sarapannya jam 7 atau jam 7.30. Makan nasi uduk banyak. Ya, pakai telur, pakai jengkol apalagi gitu kan. Waduh, sambalnya wah, udah mantap deh. Latihan programnya berat. Ya, 10 kilo kali 3 gitu. Atau yang high intensity 400 meter kali 10 gitu. Muntah. Bisa itu. Kenapa? Karena makanannya belum diproses ke usus besar, baru sampai di lambung. Terus pada saat dia latihan endurance kan paru-paru kita itu kan jadi membesar. Itu neken lambung, terus diafragmanya juga neken lambung kita, ya keluarlah blow up. Nah makanya saran dari ahli nutrisi, kalau mau latihan makannya itu paling tidak 1,5 jam atau 2 jam sebelum latihan. Baru apa yang kita makan itu sampai ke usus besar, udah nggak ada di lambung kita. Gitu. Ya, jadi mungkin ya kalau saya biasanya sih dua alasan itu yang menyebabkan atlet latihan daya tahan terjadi hal-hal yang seperti tadi disampaikan. Ya, silakan.
Jadi ini satu hal yang berbeda ya antara latihan dan pertandingan. Kalau pertandingan itu ada pressure, ya di latihan juga ada pressure sih sebenarnya, ya. Cuma pressure itu lebih besar pada saat pertandingan, ya kan? Apalagi kalau kita tidak mengarahkan program latihan kita menjelang pertandingan itu, ya menyesuaikan dengan atau menyesuaikan dengan kondisi real pertandingan, ya. Dia tidak disimulasikan masuk kepada kondisi pertandingan yang sebetulnya gitu. Latihannya ya umum-umum aja, datar. Kalau misalnya misalnya di bela diri, jadi mau menjelang pertandingan banyak simulasi kan pertandingan, tryoutnya diperhatikan. Oh udah nggak usah tryout lah, gampang bisa dapatnya, ya pelatihnya yakin kayak gitu. Artinya kan atlet kita tidak diberikan gambaran real ya dalam pertandingan seperti apa gitu. Nah ini juga terjadi kayak kemarin di bulu tangkis kan ada home turnamen karena nggak ada pertandingan. BWF bilang Oktober ada pertandingan, tapi mundur lagi November. Saya juga nggak yakin kalau keadaannya seperti ini. Kalaupun negara di sana aman, penyelenggara aman, Indonesia apa boleh masuk ke negara itu? Kalaupun boleh, ya mesti dikarantina dulu 2 minggu di negara itu. Mau main kapan? Itu kan? Nah home turnamen, ya banyak atlet-atlet yang karena shock gitu ya, baru pertandingan itu setelah 4 bulan lebih di karantina, nggak boleh keluar, latihan di situ aja, latihan doang, nggak keluar. Biasanya 1 bulan bisa 2 kali pertandingan mereka, ya kram-kram juga padahal kita latih gitu, ototnya baik apa segala macam, tapi karena ada pressure, ya kan. Nah itu yang mengakibatkan orang misalnya kalau lost control, misalnya nggak fokus gitu kan, karena dia khawatirnya terlalu tinggi, nah itu nggak keluar, ya. Dan itu akan mengakibatkan pemborosan energi. Sehingga kita bisa lihat bahwa latihannya bagus kok sekarang jadi kayak begini. Dia dulu bisa lari 1 jam, ini baru cuma main 15 menit udah capek. Ya itu capeknya bukan karena capek fisiologis fisiknya, tapi capek psikisnya. Itu yang banyak terjadi. Karena kalau di level elit apalagi juara-juara dunia itu bukan lagi mikirin ngelihat bagaimana fisik lawannya, bagaimana fisik saya, bagaimana teknik. Fisik sama tekniknya itu udah seimbang. Tinggal mentalnya. Jadi ahli psikologi bilang 80% yang menang dalam pertandingan di elit atlet itu yang menentukan adalah mentalnya. Siapa yang siap mentalnya dia yang menang. Itu aja. Ya. Itu ya. Oke, yang lain? Lanjut. Saya waktu latihan jogging 8 kilo, kebetulan dapat keliling atau wali kota. Jadi di 4 kilo itu banyak yang muntah. Ini di putaran selanjutnya mereka ikut lagi. Itu kondisi itu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa sih. Saya jawab aja langsung nggak apa-apa. Karena itu tadi mungkin makannya deket-deket, ya jadwal latihan gitu. Setelah keluar ya udah nggak ada lagi yang ketekan kan di lambungnya. Dia udah bisa napas normal. Jadi kok kalau paru-parunya ketekan itu kan mengganggu proses pernapasan, ya kan. Jadi nggak enak. Asam lambungnya naik sampai ke otak, pusing dia. Ya, nah setelah itu keluar dia merasa normal lagi, dia bisa ikut latihan. Itu hal yang normal. Makanya diberi pesan pada atlet kita untuk makan besar itu 1,5 jam sebelum latihan. Disampaikan ini, ya supaya nggak terjadi yang kayak begitu. Nah ini bukti bahwa
Apa yang terjadi itu ya karena itu tadi saya punya analisis yang kuat bahwa ya makannya terlalu dekat sama pertandingan. Karena apa? Setelah muntah dia bisa ikut lagi soalnya, ya kan? Gitu, Mas. Oke? Kan joggingnya juga cuma jogging biasa aja kan, nggak ada target satu keliling itu harus berapa kan, gitu kan? Ada juga, ya. Ya, tapi setelah dia muntah dia bisa latihan lagi, artinya kan nggak ada masalah di pencernaannya. Iya, dipaksa untuk ikut. Ya, tapi muntah lagi nggak? Terus dia ngeluh nggak? Enggak kan setelah muntah itu, iya. Gitu. Udah, saya yakin kok itu. Karena dia makannya terlalu dekat jelang latihan. Jam berapa itu latihan? Pagi. Nah, pagi pasti. Ya, jadi sarapannya buru-buru menjelang jam berapa latihannya waktu itu? Jam 8. Nah, iya. Let's say dia bangun misalnya jam 6, beres-beres jam 7 dia makan, jam 7 lebih latihan, ya sudah kejadian. Gitu sih kalau analisis saya seperti itu. Bisa. Kan kalau misalnya dia sarapan, mungkin yang keluar ya berupa makanan. Kan udah hancur. Iya. Kan udah digiling sama lambung karena itu, tapi masih ada di lambung gitu. Dikunyah sama gigi udah hancur kan itu kan, masuk ke lambung digiling lagi sama lambung, ya bentuknya udah nggak nasi uduk, bentuknya bukan kue tiaw lagi atau mie ayam lagi, udah jadi bubur. Iya, itu. Iya. Karena udah masuk ke ini kan ada enzim, itu yang nanti akan memecah ya bentuk asli dari makanan kita, masuk lagi ke sini ada gas, ada slime, ada enzim juga di ini, ya udah bentuknya kayak bubur seperti itu. Ya. Oke? Ya. Ya. Pertanyaan saya mau bertanya tentang Adit. Dia sudah berlatih kira-kira dari awal yang berlatih kurang lebih 2 bulan. Tapi yang mulai awal itu kan mulai dari program yang paling rendah, masuk di sekitar sampai menentukan koordinasi baru. Terus 2 bulan 3 bulan sudah maksimal di program latihan yang tadi ini. Terus tiba-tiba Adit tersebut ya break atau izin kira-kira seminggu. Kalau 1 minggu dia istirahat total tanpa aktivitas, apakah minggu berikutnya dia mulai lagi dari program yang langsung lanjut sudah durasi yang paling atas langsung lanjut, atau dia harus mulai dari tahap yang Pertanyaan saya, waktu dia seminggu nggak latihan itu sakit atau tidak menghindari latihan, berlibur? Libur, oke. Tapi dia nggak latihan. Oke. Liburan ya. Oke. Ini ada 2 kondisi. Tapi dua-duanya kalau atlet nggak latihan itu ada efek namanya di training. Artinya balik ke awal. Apalagi sakit dia udah paling dasar lagi, ke titik nadir istilahnya. Ya, if you don't use it, you lose it, gitu aja. Itu bahasa Makassarnya itu. Kalau kita nggak pakai, hilang. Apalagi endurance, ya. Jangan seminggu, 2-3 hari coba latihan. Nih. Biasa lari 10-100 km, coba 2-3 hari nggak latihan. Yang paling berat memang komponen fisik ini, ningkatinnya susah, turunnya cepet. Ya, jadi mesti dikasih tahu, boleh aja silakan liburan, tapi balik lagi ke kondisi awal di training. Jadi program latihannya boleh lanjutin,
Padahal pada saat itu latihannya lagi tinggi-tingginya, nggak boleh. Iya, pasti nggak kuat dia. Pasti nggak kuat. Ya, soalnya saya pengalaman setelah dia 1 minggu itu kan begitu dia masuk ke badan saya Bisa ikut nggak dia? Bisa ngikutin nggak? saya belajarnya sama atlet yang dia berlanjut terus. Saya mungkin ada kekurangan biasanya kalau joggingnya Pasti turun kan? dia tidak mampu. Ya pasti turun kan? Nah itu udah itu pokoknya prinsip latihan ada yang namanya di training, ya kembali ke awal. Ya. Kalau strength kemarin yang kita bahas penurunannya itu 1 bulan mungkin 20%. Ya. Tapi kalau endurance bukan hitungan bulan, hitungan hari. Naikinnya lama, berbulan-bulan, turunnya just cepet. Nah, mesti hati-hati yang ini. Ini mesti hati-hati karena memang ini berkaitan dengan sistem pernapasan. Ada jantung di situ, ada paru-paru, ada pembuluh darah, ya, ada pembuluh darah kapiler dan lain-lain. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau namanya satu sistem, kendaraan kita aja lah, mobil. Busi cuma kecil seperti itu, cabut aja satu, nyala mesin kita? Enggak. Spek mesinnya harusnya pertama diisi premium. Kira-kira enak nggak? Nggak enak, batuk-batuk. Itu sistem. Jadi kalau otot sistemnya ya sistem muskuloskeletal aja ini, nggak ada melibatkan sistem yang lain. Ya, jadi kalau nggak dilatih 1 bulan, beberapa referensi bilang cuma 20% turun. Tapi endurance jangan coba-coba. Ya, kamu udah buktiin sendiri kan bahwa dia setelah kembali latihan nggak seperti biasanya kan, turun. Nah itu udah bukti itu. Oke, terima kasih. Zona latihan. Nah, kalau kita mau latihan speed, kecepatan, denyut nadinya di usia tadi 37 tahun 173 beat per menit. Kalau mau ngilangin lemak, ya, nadi latihannya di 135,3. Nah, ini ya, Bu ya. Nanti kalau mau develop oxygen transportation system, ya, kita mau bangun otot jantungnya itu jadi tebal, pembuluh darahnya jadi tambah banyak, kapilerisasinya, paru-parunya jadi membesar gitu kan, alveoli yang tempat menyimpannya oksigen itu makin banyak, itu di develop oxygen transportation system. Nah, kalau kita mau improve, mau meningkatkan batas kerja aerobik dan anaerobik, nadinya kita mau geser ke tinggi, itu main di nadi 160. Main di lactic acid anaerob murni itu mainnya di nadi 166,7. Ya, jadi kita tinggal isi yang kuning ini. Usia sama denyut nadi basalnya, istirahatnya, ya. Nah, denyut nadi maksimum, working heart rate, zona latihan itu udah langsung dihitung. Ya. Ya, pakai kalkulator, Pak. Ya. Oke. Ya. Nanti ini saya copy ke panitia, nanti minta ke panitia ya. Atau nanti saya taruh di linknya di Google Classroom. Ya. Oke. Saya kira sampai di sini dulu ya penjelasan kita. Kanan, kiri, ya. Kira-kira 10 kanan, 10 kiri, nanti 10 kanan, 10 kiri, atas bawah. Ya, yang cepat. Ya, pinggangnya ikut gini. Nah. Ya. Iya, lututnya nggak usah ikut. Ini aja setengah ke atas. Ya, 10 kanan, 10 kiri. Oke, udah 10 sampai arah atas bawah. Ya. Ini getar-getar pasti. Jadi kalau ukuran seperti ini mungkin 40 ribuan atau 30 ribuan isi air.
Tangannya pasti getar. Dan itu akan melatih otot-otot yang di dalam. Ya, lapis kedua, lapis ketiga yang kecil-kecil itu. Mau coba? Sekarang diagonal. Ini, sini, kanan kiri. Ya. Yang cepet dong. Bunyiin airnya, bunyiin. Ya, sampai kedengaran ber gitu. Ya. Begitu. Ya, sebelahnya yang nanti ini nggak sama. Ya. Ya. Gimana rasanya? Lumayan ya? Lumayan ya? Iya. Ayo mau coba, silakan mau ngerasain. Ayo silakan. Yang tadi semangat, Bapak Takroni semangat ya. Ayo gini aja Pak. Ya. Kelepas jangan lepas. Yang kuat Pak, airnya bunyiin Pak. Kalau perlu sampai keluar airnya, apa-apa. Oke, 10 kali kanan kiri, atas bawah sekarang. Boom. Ya. Oke, sip. Semangat sekali. Saya ada file lagi nih. Iya. Nah ini yang 75 cm yang besar. Ini kalau nggak salah 35. Ada di bawahnya 60 cm. Kemarin saya beli online ini. Ada 3 ya. Kenapa? Saya nggak apa-apa. Saya biasa pakai ini untuk yang besar itu untuk pakai sirkuit training ya. Kalau Greg Wilson bilang Superman circuit ya. Sayangnya ya bisa juga diisi air. Nah ini nanti sirkuit training Superman circuit itu saya pakai jaraknya 10 meter ya. Dari sini dia angkat Swiss ball ini yang diisi air kira-kira 15 kilo lah ya. Suruh larinya begini taruh di sana ya, pakai sledge ya, atau dumbbell dilapisin kain, suruh dorong nih sana. Jadi posisinya begini ya, dorong ke sana. Dari sini baru dia suruh crocodile walk ya. 1 step turun, naik lagi, step turun sana. Gitu. Ya, Superman circuit namanya. Ya, ini bisa juga diisi air, nggak apa-apa. Ya, mau dipakai squat bisa, atau dipakai lunges tapi pegang ini, wah begini nih. Ya, gitu. Karena beda. Yang biasa push up. Apa namanya Mas? Ini tarung derajat biasanya, atau siapa? Boleh. Push up. Gampang nih kalau push up. Dia bisa push up terbang nih. Wow. Ya, oke. Sekarang push up-nya kakinya di sini. Kakinya di sini. Ya. Nah. Oke. Di ujung. Sini. Nah, gitu. Oke? Udah? Coba terus sampai bisa. Ya, gitu, Mas. Ujungnya ya. Ya. Oke, pelan-pelan aja. Tuh. Berarti core-nya ininya kuat tapi core-nya belum. Ayo lanjut, Mas. Coba cari balance-nya. Kalau push up biasa aja gampang, nggak ada challenge. Ini nggak ada foto. Terus,
gampang kita ngelihat orang punya core bagus apa enggak. Coba kalau dia bisa itu, wow. Ngawain orang gampang. Ya. 10 aja Mas, ayo. Lepas Mas Jarwo. Lihat posisi badannya masih curve ya, gitu ya, nggak flat. Artinya apa? Artinya masih perlu latihan core yang bagus. Ini ujung, sorry. Nggak. Ujung. Ini, atau gini. Nah, situ, oke. Oke, lumayan. Bagus. Oke, cukup. Sekarang ganti tangannya di situ. Tangannya yang di situ, yang di bola. Iya. Pelan-pelan ya, hati-hati. Ya. Tangan masuk Jarwo. Lepas. Nah. Ya. Ayo. Ya boleh, lebar lagi boleh. Lepas Mas. Oke, sip. Oke, tapi nggak semudah ini biasa kan. Oke, kita kasih tepuk tangan buat yang lakukan. Oke. Sekarang kita coba ya. Tadi yang saya bilang ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Ya, ada 2 angkatan, cari angkatan maksimal loadnya pakai rumus yang itu. 12 kali angkatan maksimal lebih ditambah lagi bebannya. Oke, ada 2 ini sama ini. Ganti. Sempit sih ya tempatnya ya, kalau enak bisa langsung di sini. Oh, boleh nanti satu kelompok di sini. Ini yang prestasi ini pasangannya. Oh, tapi ini dia apa? Dumbbell, barbellnya nggak ada lagi. Atau ini nih leg press nih boleh nih. Mereka suruh. Ini ini row juga bisa, boleh bisa row supaya nggak numpuk ya. Saat ini sama itu leg press Mas. Row. Iya, upright row itu kan. Ini. Upright row ya. Sama itu. Sama leg press. Pakai dumbbell mana? Ya boleh, kalau nggak ada dumbbellnya pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada ininya ya, plate-nya ya kurang ya. Ya udah ini aja. Oh iya bisa. Tapi itu ada itunya udah white stack-nya kan udah ready kan. Udah pakai itu aja nggak apa-apa. Ntar saya umumin ya Mas ya. Oke, mohon perhatian. Yang 2 kelompok lagi bisa di ruang gym. Yang 2 kelompok lagi bisa di ruang gym. Itu nanti adalah leg press sama upright row di sana. Ya, yang 2 kelompok lagi boleh ke sana. Nanti gantian aja. Oke, siap? Ya, yang 2 kelompok di sini. Yang satu arm curl, yang satunya bench press. Yang 2 kelompok lagi di ruangan gym nanti bisa pakai leg press sama row. Di fitness akan banyak-banyak karena ruangannya sempit. Iya. Makanya yang satu kelompok nanti di sana Pak. Jaga jarak. 2 menit. Iya. Jadi kalau dia udah lakukan istirahat 2 menit dulu, baru taruh bebannya. Tidur aja nggak apa-apa. Terus duduk nggak apa-apa. Penuh ya orangnya ya.
Iya, ini yang tadi udah pemanasan. Yang 12, masih bisa lebih kan. Oke, sekarang tambah, ya terus angkat. Kalau lebih lagi dari 12, tambah lagi yang kecil tuh. Tadi ya, belum ada beban. Oh, belum ada beban. Oke. Oke, coba. Maksimal 12. Maksimal 12. Lebih dari 12 tambah lagi bebannya. Lurus lagi tangannya dong. Ini dong, lurus lagi dong. Nah. Ulang. Lurus lagi tangannya. Ini. Ayo, ini ada yang evaluasi. Istirahat dulu. Lurus dulu tangannya, tegak badannya. Ya, ya, oke. Satu. Ya, pelan-pelan aja dirasain 2, betul. Rilisnya. Anggap ini pemanasan. Kurang turun lagi. Turun panas. Udah catat. Udah ini maksimal tuh. Belum. Sampai benar-benar nggak kuat dong. Nah, udah berhenti tuh. Berapa kilo tuh? Ya barnya dihitung dong. Bar paling 5 itu kali ya. 5. 20. Catat. 20 repetisinya 8. Bisa dipakai? Ya itu 15 batang. Umurnya apa kekuatan ototnya kita kalau kayak Senang umur berapa, Bu? Anak atletnya? ada yang 11 tahun. 11 tahun nggak? Jangan dulu begini. Ini latihan ini aja nanti. Sirkuit nanti pakai alat-alat. Kalau yang kecil-kecil kan kita ada bola yang juga yang kecil bisa di Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Bagus itu. karena kan Iya. senam itu memang agak Iya. dibilang prosesnya panjang. Iya, Menjadi betul. siap itu nggak Betul. seperti yang lain. Betul. Karena kalau senam, Mereka dari iya, kalau senam itu koordinasi ototnya banyak. Jadi latihan-latihan yang kayak begini itu memang kan ngelibatin banyak otot. Sesuai banget sama senam. Kalau begini cuma satu otot aja, Bu. Ini aja. Betul. Nanti makanya kayak ini bisa terus tadi tuh yang pakai Boshu itu untuk nguatin ankle-nya itu, Bu. Ini one leg squat. Nah. Iya. Cuma perhatiin tekniknya. Jangan sampai dengkulnya. Ya. Nah, yang ini kan bisa pakai yang nanti Boshu nanti. Atau pakai balance disc aja, beli itu murah tuh 40.000. Terus dia begini, Bu. Cross. Gitu. separuh itu di mana sih belinya, Pak? Banyak, Bu. Separuh itu loh. Di Kettler banyak atau di online aja cari. Boshu namanya. Boshu. Yang separuh Nah itu yang sebelah sana separuh. Nanti yang abis ini nanti ke sana. Boshu namanya.
Nah ini Bu, ini Boshu tuh. Nah itu beli di mana? Online Bu, Ada, Pak. ada. Ibu ke Kettler itu ada dia jual tuh. Itu mereknya Kettler. Nggak ada. Online berarti. Online. Ini ada di Hah? Assetware ya? Ini Assetware ada nih. Ini nguatin tangannya Bu, bagus. Iya bagus, nguatin belakangnya. Caranya itu, aduh di sini nggak ada ya. Pakainya buat di mana? Ya ini bisa kalau biasa aja bisa. Misalnya 2 tangan, nah kayak begitu tuh. 2 tangan, misalnya untuk nguatin ininya sama tulang belakang. Nah kalau mau di challenge lagi, dia bisa duduk di sini. Bola ini duduk, ya. Nah kalau udah bisa lagi, dia berlutut di sini. Saya nggak ada filmnya sih, ini di sini. Iya. Oh di sini nih. Kamu cuma begini doang Pak? Iya. Gini aja? Ke depan bisa, ke atas bisa variasinya. Nanti variasinya bisa satu tangan enggak. Ya. Nanti ada yang ntar ya. Ini. Ntar ada yang pakai Boshu Bu nanti. Ini bawa apa ini? Nah, ini Boshu. Tapi apa? Ini kettlebell Bu. Bawa berat kan? Enggak perlu. Nah, ini tuh lihat tuh. Oh, Tuh, berlutut tuh dia sambil nyimbangin. Gitu. Nah, ini yang terlalu tinggi, mulai dari yang kecil di situ juga. yang isi air bisa. Itu bisa kita bola kecil isi air. Iya, boleh. Iya, saya banyak punya sih. Tapi kalau buat anak-anak kecil kan, buat latihan kan pas SD, bola kecil yang Iya. main bola Iya. gitu kan, Iya. isi air. Iya, bagus. Bagus. Iya. Heeh. Iya. Iya, dia nguatin otot-otot kecil sampai ke tulang belakang nih, Bu. Jadi biar dia apa namanya mantap gitu formnya. Gitu. Iya. Jadi jaga ininya, tense-nya jadi konstan gini tuh, lihat tuh. Tuh. Oh. Iya. Ada orang yang dia nggak ini ngelatih ritmik juga, ngelatih irama, ngelatih sense dari Level 1, 4. Level 1, 5. Level 1, 6. Level 1, 7. Start level 2, 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Level 2, 4. Level 2, 5. Level 2, 6. Level 2, 7. rolling. Habis kolornya. Begitu. Habis Tanggalannya, Pak. Pak. Awas. Satu lagi terakhir. Last one. Match point. Go. Match point. Udah 92%, 98, ada 102%. Tadi kelok. 5, 4, 3, 2, 1.
Oh, tapi jari-jarinya pada itu tuh kayaknya 3 menit pas. kelihatan. 3 menit udah 100. Yang lain Ini? 103. Ini 3 menit udah sekarang. Enggak, ini yang ini masih 142 paling tinggi. 1200 Satria. Dia udah di bawah 100. Antas ya. Di bawah 100 Sain ya udah. Lari lagi. Di rata-ratanya main di 138, rendah banget, Pak. Maksimalnya di 210. Dia pernah nyampe di 220 ini di sini nih, di awal-awal aja. Tapi di sini dia bisa bertahan. Nah, ini bisa langsung dikirim ke atletnya Pak atau kemana aja. Print video. Ini data. Jadi benar ya saya ngomong ya. Hari pertama pelatih fisik kalau kagak mau nyatet pulang aja. Kalau nggak mau nyatet ya beli yang kayak gini. Tapi kan ini udah datanya tingginya sampai di sini Pak. Sesuai dengan Cuma di sini doang jadi awal-awal. Kita bisa di sini udah lumayan. Tapi kalau udah karena oh ini sih ini kedodoran di tengah terakhir. Kesepahaman ini seperti itu yang biasa, makanya kerja tanpa oksigen lama, hampir 50 menit. Nah ini yang anaerobik threshold, jadi batas antara aerobik dan anaerobik 20% ya, 5 menit 3 detik. Ini yang terakhir 14%, 3 menit 52. Ini yang aerobik aerobik yang APPC, ini yang aerobik 26%, di 6 menit 39, hampir sama nih. Ini anaerobik murni, ini aerobik murni, waktunya hampir sama, durasinya. Nah ini grafik selama dia latihan, ya, nadinya dia kelihatan ya di awal-awal memang tinggi. Di sini dia sudah stabil. Di menit 15 naik lagi, ini mungkin bisa kedua ini, kedua ya, awal naik lagi ya, ini terakhir mau selesai latihannya ya di di set ke-8 ya, mau lagi ini kelihatan terus ya, tadinya ada di sekitar 172, nah di sini itu hampir 192 sampai 201 lagi. Nah ini data ini bisa yang pertama semua kejadian yang terjadi pada saat latihan tadi. Jadi ini basic, artinya cuma melihat kejadian tadi, algoritmanya nanti ada sensor di sini, sensor GPS dan akselerometer. Ya, jadi pergerakan dia, kecepatannya itu bisa dihitung, berapa jaraknya, jarak tempuhnya itu bisa kelihatan di sini. Ya. Nah, data yang kedua itu datanya aerobik, lihat. Aerobik. Ada fotonya lagi. Ya, sama halnya 200 dan ini tadi rata-ratanya 145. Tadi berapa? 134 ya. 138 ini 145. Nah di maksimalnya 189. Di 189 itu udah nadi paling tingginya. Ya. Tadi dibandingkannya sama 210. Ya, jadi 210 itu benar-benar kaki itu. Jadi kan jauh, ada berapa poin di nadi itu. Nah ini bisa menggambarkan perbedaan antara dua orang ini. Ya, dia bermain 103%. Kalau tadi di 103%. Ya, kalau saya 114% bisa tembus. Ya, baru sampai ya. Ruli baru 103%. Ya, masih belum sampai. Ya, kalau ini 234. Durasinya sama. Nah, dia kelihatan di sini. Ya, dia benar-benar dominan main di anaerobik. Ya, dengan kecepatan yang tadi, ya,
Jadi ini bisa kita lihat dari dari pemasangan monitor yang kita bisa pakai untuk memonitor dari Amerika secara real time ya. Cukup ya realisasi kalau ini Depok bisa jadi dalam satu aplikasi satu iPad bisa memonitor maksimal 20 model 20 orang di basket misalnya berlatihan ada 2 tim tapi 5 seorang bisa berjalan yang mana yang maksimal juga ya. Ini juga ada operasi. Mengikuti kegiatan pelatihan penanganan lagi beberapa satu pada beberapa program 2020 yang kali nanti berlangsung pada Depok dan tulisan masih Wakil Ketua Umum Bapak Johannes dari Sudianto SC kepada dan kepada seluruh panitia guru mulai dari staff dari operator dari lapangan dan lain sebagainya dan seluruh teman-teman pelatih yang luar biasa. Jadi mohon teman-teman yang sedang hadir bisa tetap berperan di dekat dan yang lainnya. Dan selama 3 bulan kami akan tetap berkomunikasi seperti tadi, bukan monitoring, tetapi kita akan membina hubungan, membina komunikasi untuk bersama-sama bagaimana menegakkan olahraga di Kota Depok. Karena hasil kita adalah 2002 Jadi kita memfasilitasi ini semua agar ibu dan bapak sekalian punya skill, punya kemampuan untuk melatih dengan baik, dengan benar, dan dengan hasil yang bagus. Lebih baik, benar, dan merasakan hasil. Hasilnya juga bagus berupa lahirnya atlet-atlet yang punya kemampuan fisik yang bagus. Di antaranya ada pelatih dan sebagainya, pengcam dengan kegiatan-kegiatan rekor, kegiatan pengembangan kompetisi dan sebagainya. Nah ini betul pertanggungjawaban. Dan ini betul pola kerjasama antara KONI, pengcam, pimpinan cabur, pelatih, atlet. Pertanggungjawabannya pada pemerintah. Yang sebenarnya pertanggungjawabannya pada masyarakat Kota Depok. Karena dalam menjalankan 2010 itu adalah janji kita semua saya, kemudian teman-teman pengurus, ya, juga teman-teman pengcam, teman-teman pelatih dan atlet, janji kita kepada masyarakat Depok. Kami sudah dibantu untuk berkembang cabang olahraganya. Kami akan persembahkan 10 besar buat Kota Depok.
Selama 3 hari yang disampaikan oleh beberapa dewan akan bisa dipakai dan diaplikasikan di diri masing-masing. Menurut acara kali ini sama-sama kita tutup dengan ibadah hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih akhirnya para prosesi untuk terima kasih sampai ketemu.